Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa mawalah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Kalian sudah tertinggal materi karena hari Selasa beberapa kali terpotong libur. Jadi saya buatkan video ini, interaktif ini, mudah-mudahan bisa memperjelas kegiatan kalian hari ini. Jadi kegiatan kalian hari ini, kalian kan sudah belajar membaca dengan irama. Kemudian juga kalian juga sudah menuliskan kaidah tajwid. Bahkan kalian dari kecil sudah mempelajari tajwid dan menuliskannya. Nah, pada awal kita sudah coba membiasakan diri membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu kalian terapkan dalam bacaan Quran kalian sehari-hari. Karena kunci membaca dengan irama itu hanya satu, pembiasaan. Biasa dengar, biasa baca, dan biasa menerapkannya. Percuma kalian dengar tapi tidak diterapkan. Percuma kalian terapkan, kalian gak banyak dengar. Itu akan salah. Makanya jangan ragu-ragu untuk minta disimak. Pak, simak saya pak, begini benar gak? Gitu. Nah, sampai saat ini baru sekitar 2 orang yang minta disimak secara berkala. Tapi tidak semua ya, makanya intinya adalah pembiasaan. Nah, kegiatan kalian hari ini adalah kalian akan memahami. Dalam memahami ayat, kita tidak bisa serta-merta memahami dengan secara harfiah atau secara bahasa atau secara terjemahan. Dalam memahami sebuah ayat Al-Quran itu istimewa. Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidin. Allah dan para malaikatnya, khususnya malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Jadi Al-Quran ini bukan pada zaman itu aja, zaman ini. Nah, permasalahannya adalah zaman ini sama zaman itu, atau zaman dulu sama zaman sekarang, itu kan tentu berbeda. Tapi saking istimewanya Al-Quran itu adalah abadi, kekal, pedoman hidup sepanjang masa sampai akhir zaman kelak. Walaupun turunnya zaman dahulu, tapi tetap berlaku sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, karena zamannya berbeda, tentu dalam memahami ayat Allah perlu pemahaman yang tidak sederhana. Makanya ada ulumul Quran, ulumul hadits, ada bahasa Arab, kaidah lughawi, ada namanya asbabul wurud, ada asbabun nuzul. Banyak sekali disiplin-disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran. Nah, permasalahannya adalah kita tidak bisa memahami Al-Quran secara sederhana. Agar mudahnya, kita tentu merujuk kepada tafsir. Seperti yang bab pertama atau ayat pertama yang kita baca sebelumnya, yaitu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita selain taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada pemimpin. Nah, pemimpin ini kan salah satunya adalah para ulama. Dalam memahami segala makna, segala persoalan, segala permasalahan, tentu kita akan merujuk kepada para pemimpin kita, para ulama kita, para guru kita. Begitupun juga ketika belajar Al-Quran ini, kita harus merujuk kepada para ulama-ulama yang memang diakui. Nah, oleh karena itu dalam memahami sebuah ayat, memaknai sebuah ayat, itu kita tidak bisa seenaknya. Kita harus punya referensi, kita harus punya rujukan, kita harus punya pedoman. Nah, maka saya sudah sediakan 3 pedoman, itu tafsir
dengan metode tahlili, ada tafsir ijmali, ada tafsir maudhu'i. Nah, ini salah satu termasuk tafsir tahlili yang artinya adalah tafsirnya termasuk yang komprehensif. Komprehensif itu beliau-beliau para ulama ini, salah satunya Ibnu Katsir, kemudian Quraisy Shihab, kemudian Buya Hamka nih. Ini saya pilih yang ulama-ulama lokal yang bahasanya memang mudah dipahami dan juga tinjauannya komprehensif. Ada juga ulama salaf yaitu Ibnu Katsir. Nah, itu yang biasa dijadikan referensi para ulama-ulama salaf. Kalau tafsir Al-Misbah itu biasa dijadikan referensi ulama-ulama khalaf, ulama-ulama terkini. Nah, langsung saja kita contohkan dalam memahami ayat. Kalian tuliskan dulu. Ini saya sudah screenshotkan dan sudah saya kirimkan kepada kalian. Contohnya pada surat Yunus ayat 40 sampai 41. Kalian tuliskan dulu secara singkat. Kalau misalnya panjang, ya secara singkat saja. Kalau misalnya pendek, ya kalian tulis semua, jangan malas. Dalam memahami sebuah ayat, tuliskan dulu lafadznya, artinya, kemudian tinjauan ketiga ulama mufassir ini, yaitu Quraisy Shihab, kemudian Buya Hamka, kemudian Ibnu Katsir. Tiga-tiganya kalian tulis dulu. Misalnya dalam surat ini tafsir Al-Misbah. Ini yang di sini nih. Salam. Udah telat cuma 2.000 lagi. Yang penting ada. Oke, iya. Kita lanjutkan. Ini tafsir Al-Misbah ayat 40-41. Kalian tuliskan lafadznya dulu, artinya dulu. Kemudian kesimpulan dari atau pendapat beliau bagaimana? Di sini kan lafadznya wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada orang-orang yang percaya kepadanya dan di antara mereka ada juga yang tidak percaya kepadanya. Jadi ingin menjelaskan, ini ayatnya kaitannya dengan toleransi. Toleransi itu tidak serta-merta kita mendukung, mengiyakan, tapi kita harus banyak referensi-referensi lain bagaimana toleransi yang benar itu. Nah, maka kita tinjau. Jadi kalau dalam kalangan kaum musyrikin itu tidak serta-merta mereka semua itu sebenarnya menolak. Tapi pada saat itu pun kaum musyrikin itu sebenarnya ada, tapi karena gengsi, karena nggak mau dan lain sebagainya, itu mereka menolak jadinya. Karena status sosial dan lain sebagainya, mereka menolak ayat-ayat Allah, kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, pada saat itulah kita perlu bertoleransi. Bertoleransi maksudnya adalah yang penting kita sudah menyampaikan. Intinya kita menyampaikan dulu. Ini jadi penulisannya nanti kalian adalah ditulis dulu lafadznya, artinya, kemudian pendapat ulama-ulamanya. Nah, kalian ringkas saja ini sampai ditambahkan. Nah, tafsir tahlili itu adalah istimewanya atau bagusnya itu ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sedang kita bahas misalnya. Nah, ini tafsir Al-Misbah. Kemudian ini masih tafsir. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Surat Yunus ayat 40. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu agak dipisah. Nah, jadi intinya kalian tulis lafadznya, terjemahnya, pendapatnya seperti apa. Ini tafsir Al-Azhar. Kalian simpulkan, kalau panjang, kalau pendek kalian tulis saja semua. Baru nanti kalian kaitkan dengan tema kalian, dengan pendapat kalian, dengan wawasan kalian. Misalnya karena ini berkaitan dengan toleransi dan juga lafadznya di akhir adalah berlepas diri dari perbuatan kaum musyrik, kalian kan bisa
kaitkannya dengan lakum dinukum waliyadin al-kafirun, atau juga dengan hadis lain, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melakukan kemungkaran, fa illam yastati bil yadihi, rubah dengan tangan, kalau nggak bisa fa bil lisanihi, rubah dengan lisan, kalau nggak bisa juga fa bi qalbihi, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi batasan toleransi adalah kita sampaikan dulu kebenaran. Kalau sudah disampaikan maka berlepas diri. Itu kan inti dari toleransi. Sesama muslim. Tapi kalau sesama non muslim, qul ya ayyuhal kafirun tadi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita membiarkan mereka beribadah. Jangan kita paksakan untuk beribadah pada agama kita. Apalagi dikatakan aku tidak menyembah, kata Rasul, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian berlepas dirilah. Itu bagi yang toleransi kepada umat lain. Jadi itu caranya kalian memahami sebuah hadis. Kalian tinjau dulu dari 3 tafsir, minimal 3 tafsir lah. Makanya saya sediakan oleh kalian di link itu. Ini saya screenshotkan biar mudah kita bahas. Tinjau dulu dari 3 tafsir, kemudian kalian sinkronkan dengan pendapat kalian, wawasan kalian, kemudian juga kalian beri contoh cara menerapkan nilai-nilai dari ayat tersebut. Nah, ini kan nilai-nilai yang ada dalam ayat ini adalah nilai-nilai toleransi, ya. Jadi begitu itu kegiatan kalian hari ini. Minggu depan kita harap sudah bisa ulangan. Mungkin itu saja dari saya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.